Prajurit Korea Utara sekarang meninggalkan tentara Rusia untuk kembali ke Korea Utara. Kim Jong-un ingin Anda percaya dia pahlawan rakyatnya. Itulah sebabnya media pemerintah Korea Utara menyiarkan upacara yang mengharukan untuk para prajurit ini ketika mereka kembali dari garis depan. Dia memuji keberanian mereka dan bahkan membantu seorang prajurit yang telah kehilangan kedua kakinya. Namun, propaganda tidak menunjukkan alasan prajurit itu kehilangan kedua kakinya. Dia diperlakukan Vladimir Putin seperti alat. Dan saat dia kehilangan kemampuannya untuk berjalan, Kim Jong-un mendapatkan sesuatu yang jauh lebih ia pedulikan. 20 miliar. Aliansi ini telah mengubah Rusia dari negara yang sekarat menjadi mesin pencari keuntungan perang. Mereka tidak hanya mengirim tentara lagi, mereka juga mengirim pekerja, membangun pabrik drone, dan menyembunyikan rahasia kelam yang melibatkan ribuan anak Ukraina yang diculik. Jadi, mari kita lihat bagaimana negara termiskin di dunia bisa menjadi kaya dari perang ini. Cuplikan ini disiarkan media pemerintah Korea Utara. Di sini Kim Jong-un menyambut kembali para tentara dalam upacara khusus. Acara ini merupakan pengakuan pertama Korea Utara bahwa mereka telah mengirim pasukan khusus dan insinyur tempur dengan operasi pembersihan ranjau untuk membantu pemimpin Rusia. Saat upacara, Kim Jong-un berterima kasih kepada tentara atas misi suci serta memuji prestasi militer mereka. Di media sosial, atau mungkin lebih tepatnya di Twitter, ada akun-akun yang pro Korea Utara, dan ya, hal-hal seperti itu memang ada. Akun media sosial sangat antusias terhadap rekaman media pemerintah yang dirilis. Akun ini mengatakan bahwa Kim Jong-un bukanlah monster seperti yang Amerika ingin kamu percayai. Dalam cuplikan ini, Kim membantu tentara yang kehilangan kedua kakinya. Yah, akun tersebut gagal menyebutkan bahwa Kim adalah alasan mengapa tentara ini kehilangan kakinya. Dia mengirim tentara ke Rusia demi miliaran dolar dari Vladimir Putin. Jangan lupa, tentara sama sekali tak mendapat uang itu. Semuanya masuk ke Kim Jong-un dan kroninya. Faktanya, sejak Oktober lalu, ketika Korea Utara pertama kali terlibat dalam perang ini, Kim Jong-un telah mengirim sekitar 12 hingga 15 ribu tentara Korea Utara untuk bertempur bersama Rusia. Awalnya, para tentara ini terutama fokus pada pertempuran yang terjadi di wilayah Kursk, di mana Ukraina telah merebut beberapa wilayah dalam serangan balasan mereka. Kini kita benar-benar melihat tentara ini bertempur di Ukraina dan di garis depan. Itu berarti tentara Korea Utara berada di wilayah Ukraina, bertempur melawan Ukraina. Mereka terlibat dalam perang di Eropa. Ukraina tidak melakukan hal seperti itu. Tidak ada tentara asing yang secara resmi bertempur untuk Ukraina. Berita ini baru saja diumumkan oleh staf umum Ukraina yang telah memberikan bukti untuk semua ini, termasuk rekaman video. Pasukan Korea Utara membantu pasukan Rusia di front Sumi. Operator drone dari Korea Utara melakukan pengintaian dan mengatur tembakan ke posisi Ukraina dari dalam wilayah Rusia. Menurut Ukraina, pasukan Ukraina mencegat komunikasi radio pasukan Rusia saat serangan artileri roket. Moskow meminta bantuan Korea Utara setelah mengalami kerugian besar dan ofensif yang gagal di Sumi. Dari sudut pandang Korea Utara atau Kim Jong-un, berapapun nyawa yang dikorbankan tidak jadi masalah. Untuk memastikan Rusia tidak kalah, karena Korea Utara benar-benar mendapatkan terlalu banyak keuntungan dari hubungan ini. Bagi mereka, untuk Anda tahu, menyerah pada Rusia, coba dengarkan penjelasan Jenderal Jack Keane tentang semua ini. Tiongkok mendukung Rusia, begitu juga Iran dan Korea Utara, dan mereka melihat kesepakatan itu. Jika Rusia menang, mereka juga menang, dan itulah yang mereka inginkan. Ya, karena itu akan melemahkan Amerika Serikat, itu juga akan melemahkan orang-orang Eropa, dalam arti mereka gagal mendukung sekutu dan mitra mereka. Mari kita lihat apa yang berubah di Korea Utara selama setahun terakhir. Sebelum terlibat perang ini, Korea Utara benar-benar sekarat dan terisolasi. Sekutu terbaik mereka adalah Tiongkok. Dan hubungan itu sama sekali tidak sebaik hubungan yang mereka miliki dengan Rusia sekarang. Selain itu, mereka masih punya kartu lain yang bisa dimainkan. Mereka bisa memanfaatkan Rusia dan Tiongkok untuk saling berhadapan demi mendapatkan hasil yang paling menguntungkan bagi mereka. Siapapun yang lebih tahu sejarah dari saya pasti sudah tahu itu. Korea Utara melakukan hal yang sama pada masa Perang Dingin, di mana mereka memanfaatkan Tiongkok dan Rusia untuk saling berhadapan dan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Sekarang mereka tampaknya punya kemampuan yang sama lagi
Semua karena invasi yang tak dapat ditanggung Putin. Dan di atas semua itu, sebelum perang ini, sebelum Korea Utara terlibat dalam perang ini, negara tersebut sebenarnya cukup terisolasi secara internasional. Kini mereka memiliki kemitraan ekonomi dan kerja sama militer jangka panjang dengan Rusia. Dan di atas itu semua, mereka juga belajar tentang peperangan modern. Para tentara yang kembali dari garis depan, mereka telah melihat seperti apa perang abad ke-21, terutama di zaman sekarang ini. Dan para tentara ini akan sangat berharga bagi Kim, yang tentaranya belum pernah berperang sejak tahun 1950-an. Dan seolah semua ini belum cukup menguntungkan, Korea Utara sekarang juga mengirim pekerja ke Rusia untuk bekerja di pabrik drone, dan itu adalah sesuatu yang bisa sangat menguntungkan Korea Utara untuk waktu yang sangat lama. Berikut adalah laporan tentang hal itu. Rusia akan membawa 12.000 pekerja Korea Utara guna meningkatkan produksi drone Shahed domestik. Para pekerja ini diperkirakan akan pergi ke zona ekonomi khusus Alabuga di Tatarstan. Ini seperti zona industri milik Rusia yang kini sangat penting bagi kompleks militernya. Sekarang, saya ingin membahas hal yang sering dibanggakan Putin. Tingkat pengangguran Rusia sangat rendah. Faktanya, itu adalah yang terendah dalam sejarah Rusia. Namun, angka itu mengabaikan semua konteks. Rusia bukan memiliki tingkat pengangguran rendah karena ekonominya sangat hebat di semua bidang, tapi karena orang-orangnya meninggal atau pergi meninggalkan negara itu. Ada lebih dari 11 juta korban jiwa yang telah diderita Rusia di garis depan. Mereka adalah orang yang tidak termasuk angkatan kerja. Jadi kalau kamu cukup mengurangi angkatan kerja kamu, misalnya jadi sangat kecil, setiap negara pasti akan punya tingkat pengangguran yang rendah. Faktanya, dalam kasus seperti itu, hal itu tidak patut dibanggakan. Tingkat pengangguran yang sangat rendah bisa menjadi masalah, terutama saat kamu memperluas beberapa pabrik. Dan itulah tepatnya masalah yang sedang dihadapi Rusia saat ini. Karena itu mereka mengimpor banyak pekerja dari Korea Utara dan India. Putin baru saja ke India dan menandatangani kesepakatan besar dengan Modi untuk membawa ratusan ribu orang India, hanya untuk mengisi semua pekerjaan yang tidak memiliki pekerja yang bisa mereka pekerjakan. Tapi kembali ke para pekerja Korea Utara ini, diperkirakan Putin membayar mereka sekitar $2 per jam dan itu memang tidak tinggi sejak awal. Tapi saya bahkan tidak tahu berapa banyak dari uang itu yang benar-benar sampai ke pekerjanya. Saya rasa sebagian besar uang itu akan masuk ke Kim Jong-un. Bagi Kim, semua kesepakatan dan kemitraan dengan Rusia ini sangat menguntungkan apapun namanya. Korea Utara telah mendapatkan lebih dari 20 miliar dari konflik ini sejak mereka terlibat. Tentu saja, uang itu tak hanya dari menjual tentara tapi juga dari penjualan banyak peluru. Bahkan, berdasarkan laporan dari bulan Juli, jadi hanya beberapa bulan yang lalu, Korea Utara telah mengirimkan sekitar 12 juta peluru ke Rusia selama perang ini. Saya yakin jumlahnya kini sedikit lebih tinggi. Selain itu, tampaknya tidak semua peluru ini berfungsi. Mungkin hanya 50 atau kurang yang benar-benar berfungsi, tapi Rusia tetap harus membayar semuanya. Bagi Korea Utara, ini situasi menang-menang, karena peluru yang tidak berfungsi itu tetap harus dibuang. Dan memang begitu, membuang amunisi butuh biaya. Tapi sekarang mereka bisa menjualnya dan mendapat untung dari amunisi yang dibuat puluhan tahun lalu. Sekarang Rusia sangat putus asa. Saya ingin memberi perspektif tentang arti 20 miliar bagi ekonomi Korea Utara. Dan juga agak tidak adil untuk mengatakan bahwa uang ini akan masuk ke dalam ekonomi. Saya yakin sebagian besar uang ini akan masuk ke Kim Jong-un dan kroni-kroninya. Namun, 20 miliar tetaplah jumlah uang yang sangat besar. Karena sebelum mereka terlibat dalam perang ini, Korea Utara menghasilkan sekitar 1 hingga 2 miliar dolar per tahun melalui penipuan kripto, jadi mereka benar-benar menipu perusahaan dan individu kripto serta mencuri mata uang kripto mereka, bukan? Itu setara 50% pendapatan luar negeri mereka. Kini, mereka mendapat 20 miliar per tahun hanya dari menjual personel dan peralatan militer. Jadi, bisa dibilang perang ini benar-benar menguntungkan bagi Korea Utara, setidaknya jika dibandingkan dengan ekonomi mereka. Aliran uang tampaknya tidak akan melambat, karena mereka telah menandatangani kesepakatan baru dengan Rusia. Korea Utara sedang bersiap untuk memproduksi drone dan rudal Shahed di dalam negeri mereka sendiri, yang ingin mereka jual ke Rusia. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Intelijen Ukraina, Budanov. Dia menyatakan,
bahwa kesepakatan sudah tercapai dan tujuan dari kesepakatan ini pada dasarnya adalah untuk meningkatkan kapasitas produksi di dalam Korea Utara. Ini hal baru bagi saya. Saya meneliti video ini. Korea Utara memiliki beberapa pabrik drone yang hanya memproduksi tiruan drone Reaper Amerika. Sekarang, banyak pabrik ini akan diperluas atau diubah fungsi untuk memproduksi drone joran Rusia yang pada dasarnya adalah drone Shahed yang telah diganti namanya oleh Rusia agar terdengar lebih Rusia sekarang. Rusia dan Korea Utara tidak hanya bekerja sama dalam hal ini. Sisi gelap dari kemitraan ini baru terungkap di Senat Amerika Serikat. Saya yakin banyak dari kalian sudah tahu, Rusia menculik sekitar 19.000 hingga 20.000 anak Ukraina dari wilayah pendudukan. Banyak anak-anak ini sudah dikirim kembali ke Rusia dan disebar ke berbagai keluarga di seluruh negeri. Mereka dipaksa diadopsi oleh keluarga lain. Oke, namun beberapa anak ini ternyata sudah dikirim ke kamp reedukasi di Korea Utara dan kami baru mengetahuinya. Silakan dengarkan. Organisasi saya mendokumentasikan 165 kamp reedukasi tempat anak-anak Ukraina dimiliterisasi dan dirusifikasi. Kamp-kamp ini ada di wilayah pendudukan di Rusia, di Belarus, dan di Korea Utara. Di foto ini, Anda bisa melihat Misha yang berusia 12 tahun dari wilayah Donetsk yang diduduki. Dan di foto ini, Lisa yang berusia 16 tahun dari Simferopol yang diduduki. Mereka dikirim ke kamp Songdofon di Korea Utara, 9.000 km dari rumah mereka. Di kamp ini, anak-anak diajarkan untuk menghancurkan militer Jepang dan bertemu dengan veteran Korea yang pada tahun 1968 menyerang kapal Amerika Serikat Pueblo, menewaskan dan melukai 9 tentara Amerika. Rusifikasi dan militerisasi menyebabkan trauma berat dan melanggar martabat anak-anak. Sekarang, ini hanyalah satu lagi dari daftar panjang kejahatan yang telah dilakukan Putin terhadap anak-anak Ukraina. Banyak orang lupa bahwa Putin memiliki surat penangkapan karena menculik anak-anak Ukraina. Dia bukan dicari karena menembakkan misil ke apartemen Ukraina. Dia dicari bukan karena kejahatan perang tentaranya di garis depan, tapi khusus karena kejahatan terhadap kemanusiaan dan anak-anak Ukraina. Nah, itu masih berlanjut. Rusia terus mengebom sekolah-sekolah Ukraina, mereka terus mengebom taman kanak-kanak Ukraina hanya untuk memastikan bahwa anak-anak Ukraina tidak mendapatkan pendidikan yang layak mereka dapatkan. Itulah sebabnya, menjelang Natal, kami bekerja sama dengan United 24 untuk mencari cara, jika kami bisa membantu dengan cara sekecil apapun, untuk melindungi lingkungan belajar bagi anak-anak Ukraina. Untuk melakukan ini, kami telah meluncurkan kampanye penggalangan dana kami sendiri yang bisa Anda dukung dengan berdonasi melalui tautan di deskripsi atau memindai kode QR di layar Anda. Uang yang kami kumpulkan dari penggalangan dana ini akan digunakan untuk memastikan anak-anak Ukraina belajar di lingkungan yang lebih aman dan nyaman. Ini berarti tempat perlindungan bom modern, generator listrik, dan segala hal lain yang dibutuhkan untuk memastikan proses pendidikan tetap berjalan. Jadi jika Anda tertarik, Anda bisa berdonasi sekarang juga dengan menggunakan tautan di bawah ini atau kode QR yang ada di layar Anda. Ingat, setiap donasi akan digunakan untuk membeli atau memperbaiki kebutuhan demi masa depan Ukraina. Itulah mengapa setiap donasi sangat berarti, tidak peduli seberapa besar atau kecilnya. Jika Anda tidak bisa berdonasi, itu juga tidak masalah. Tekan like dan subscribe agar YouTube menampilkan video ini ke lebih banyak orang, sehingga donasi bisa bertambah. Itu saja dari saya Sam. Sampai jumpa di video berikutnya.